Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'a. Wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal ukhbah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin rahim. Amma ba'du. Para bapak, para rawuh, para sedherek-sedherek, alhamdulillah saat menika kita nampi pinten-pinten rahmat taufik inayah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala sehingga saged sareng-sareng sami ngempal pinarak wonten ing majelis pengaosan menika. Mugi-mugi agen kita sami rawuh wonten ing majelis menika saestu-estu dipun catet dening Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya. Mugi-mugi agen kita sami ngaos saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Kula saking menika saderengipun kita nglajengaken pengaosan langkung rumiyin monggo kita sami sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubti'an bila misali. Falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh, wonten ing pengaosan ingkang sampun kita bicara masalah ijtihad lan masalah madmun, masalah taksir, masalah al-basirah. Ijtihad menika mengerahkan seluruh kemampuan lahir batin untuk mencapai sesuatu yang dicita-citakan. Tapi nalika ijtihad itu untuk sesuatu yang jelas-jelas itu dijamin oleh Allah, sebenarnya itu ada kesia-siaan.
ada kesia-siaan. Sia-sia perkara yang sudah dijamin oleh Allah itu pasti jadinya. Cuma yang jadi soal mana yang nanti pasti jadi. Artinya faktor apa yang menyebabkan itu jadi rahasia Allah. Sehingga kita harus yakin bahwa di luar yang kita tahu, itu masih banyak tahunya Allah yang kita tidak tahu. Kalau informasinya Al-Quran, dawahaken a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Wa ma utitum lan ora diparingi sira kabeh minal ilmi saking ilmu illa qalilan kejaba diparingi mung sethithik. Mung sak tetes dari lautan ilmunya Allah. Bandingno lautan sak tetes. Ibaratnya yo sak canggih-canggih, sak lengkap-lengkape file komputer itu menerima data. Itu pun tidak akan bisa seluruh data masuk di komputer itu. Akal kita yang menerima data, sejak mengumpulkan data sejak kecil sampai tua begini, itu banyak sekali data yang kita terima. Data-data baik itu nanti sing liwat indra, liwat rasa, liwat karsa, bahkan mungkin liwat pertalian antara satu data dengan data yang lain, keluar data baru. Itu seluruhnya pemicu awal dasar-dasar kita untuk berijtihad, bekerja keras untuk meraih sesuatu. Nah, tapi wonten perkara-perkara sing kalih Allah Taala pun di napa istilahnya pun dijamin melalui dawuh-dawuh Al-Qur'an, Al-Hadis, lewat ayat-ayat Al-Qur'an, lewat dawuh-dawuh Rasulullah bahwa ada wa'ad, ada janji dari Allah. Umpamanya seperti janjinya Allah menerima seluruh doa. Allah merintahkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ud'uuni astajib lakum. Ud'u donga sira kabeh. Padha donga sira kabeh ni ing ingsun astajib mongko mesti nyembadani sapa ingsun lakum kedue sira kabeh. Itu namanya ada jaminan. Ada jaminan siapapun yang berdoa dijamin oleh Allah pasti disembadani. Disembadani itu cara Indonesianya apa disembadani? Diselenggarakan itu oleh Allah. Nah ini apa ya? Janji jaminan dari Allah ini sebenarnya sudah pasti, sudah pasti. Nah, kita lupa sering-sering itu lupa. Karena kita punya permohonan. Lalu kita lupa berdasarkan dari permohonan itu, lalu kita semacam ada memaksa kepada Allah supaya nuruti kehendak kita melalui permohonan itu. Padahal jelas-jelas itu perintah. Yang namanya perintah itu harus dilaksanakan. Udungo siro itu maknanya berdoalah kamu. Artinya ada pekerjaan doa. Ada yang diperintah berdoa. Yang diperintah adalah kamu. Artinya yang punya wewenang dan punya kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan yang namanya doa itu kamu. Lalu Allah mengatakan astajib, pasti aku terima, pasti aku kabulkan, pasti aku jawab doamu itu. Nah, pekerjaan mengabulkan itu pekerjaan Allah.
Pekerjaan mengabulkan itu pekerjaan Allah. Ada pekerjaan mengabulkan, siapa pelakunya? Allah. Ada pekerjaan doa, siapa pelakunya? Manusia. Nah, ini kadang-kadang kita salah tempat. Kita yang berdoa mengoreksi, meneliti sedemikian rupa, kapan Allah akan memberi. Nah itu, padahal pekerjaan memberi itu pekerjaannya Allah. Kita jangan ikut-ikut ngoreksi. Kewajibanmu, tulis proposal sebaik-baiknya, lengkapi itu semua data, masukkan ke sana. Ya, itu pekerjaan kamu. Soal yang meng-ACC proposal itu bukan urusan kamu, itu urusannya yang bagian ngabul. Nah, kalau kita ikut-ikut gitu, melak-melak ungkah-ungkah, bahkan mungkin melak-melak lobby staf-staf yang di sana ikut menentukan kebijakan, harus diterima. Nah, itu, lah kok sing jenenge kuwasa itu mana? Nah, maka di sini ada ungkapan dari Syekh Ibnu Athaillah, olehmu temenan bersungguh-sungguh getu wong Jawa ngaran. Getu temenan nguber sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah, sementara kamu sembrono. Sembrono itu pepeko, orang kuno ngarani pepeko, sembrono, taksir, bahasa Arab taksir itu nganggep cukup sedikit ae. Alah ngene wis cukup. Salat iku ukur-ukure lak wis. Sesuatu sing dituliba, sesuatu yang dituntut harus kamu lakukan, tidak kamu lakukan sebaik-baiknya. Karena itu namanya taksir. Jadi kamu dalam hal sesuatu yang dijamin Allah, ternyata kamu ikut ngurus-ngurus. Sementara tugas yang diperintahkan Allah kepada kamu, mbok lerwakne, mbok sembranakne, enggak pakai mbok urus. Nah, suasana yang kayak gini ini itu bisa menyebabkan dalilun ala intimasil basirah minta. Itu sebagai pertanda bahwa kamu sudah kena penyakit. Penyakit apa itu? Penyakit buta mata hati. Lek sing buta mata lahir ngono akeh sing nuntun mungkin. Tapi kalau sudah buta mata hati, maka untuk meraih yang namanya kebahagiaan. Karena yang namanya kebahagiaan itu sesuatu yang abstrak, yang gaib. Yang bisa menangkap kebahagiaan itu adalah mata hati itu. Ketika mata hati sudah buta, maka kebahagiaan itu pun tidak akan bisa diraih. Yang terjadi adalah benturan-benturan. Karena apa? Tidak tahu mana yang harus saya jalankan dan mana yang mestinya harus saya serahkan kepada Allah. Yang perkara sing mesti dijamin karo Allah, ya kita nggak perlu ngurus. Apa yang dijamin oleh Allah banyak, di antaranya tadi ijabahnya doa. Kadang-kadang kita kan bilang ngurus. Kapan tuh Gusti Allah harap ngabulne donga aku bermimil aku ndonga mulai cilik sampai semene tuae kok. Panggah melarat aja ini sugihku ini kapan? Ada yang isi Joko itu, ya Allah Gusti, kok kula ndang diparingi judu. Wis ndonga sampai wiridan tasbih muter seser kaya puteran kaya kitiran ya. Ini panggah nek cewek di sapa malah mlengos. Terus ada kecurigaan lah. Ini jadi Gusti Allah iki iso ngabulno dongaku apa ora kan? Ketika ada anggapan itu saja, itu namanya sudah taksir, sudah sembrono. Sudah sembrono. Sembrono kewajibanmu sebagai hamba, kawulane Allah. Hamba itu punya kewajiban untuk menyerahkan total seluruh kehidupan, fasilitas kehidupan, bahkan apapun yang dibutuhkan dalam kehidupan ini, itu semua dijamin oleh Allah. Tugas kamu adalah menyelenggarakan kewajiban sebaik mungkin, mendudukkan diri dalam arti diri lahir dan batin di hadapan Allah itu sesopan mungkin. Itu kewajiban kamu. Dan tidak mungkin kalau Allah lalu memperlambat
pemberian itu berarti Allah tidak cinta dan tidak sayang pada kamu? Apa setiap keterlambatan itu berarti tidak ngeladen? Karena apa? Secanggih-canggih data yang kamu punya sebagai hamba, itu pasti orang yang sak pojoke data yang dipunyai oleh Allah. Data yang dipunyai oleh Allah. Maka ada dawuh Syekh Ibnu Athaillah selanjutnya. Salah satu bentuk ungkapan atau sikap orang yang mata hati itu buta. Itu salah satu kelakuannya biasanya putus asa. Putus asa. Ketika dia sudah bekerja, lalu nggak ada jalan keluar, dia putus asa. Mungkin nanti kalau di rumah dia bergaul dengan istri yang ini, mungkin ya wis diomongin noto bojo bakal dablek kae. Sudah berusaha untuk ngatur yang bojo iki apik, manut. Malah kadang-kadang wis di Fatihah didongakno barang ben dadi bojo sing apik, shalihah. Tapi ternyata pancet ngomel. Lalu kita putus asa lah, nggak ada jalan keluar, begitu itu. Lalu kita cari pelampiasan di luar. Dari modal putus asa itu tadi muncul sikap apatis, lalu bersalah, timbang bingung-bingung rahmat tuai. Ini coba petuk banyak hal. Banyak hal yang pasti itu nanti negatif. Dari putus asa itu dia terus mesisan. Mesisan. Nek omah bingung tak bingung nih sisan. Nah, di luar mungkin ada cari kepuasan-kepuasan yang di luar. Nah, ini bermula dari keputusasaan. Nah, mengapa itu bisa terjadi? Karena dia tidak mau membuka mata bahwa kemungkinan rahmat Allah itu bisa muncul sangat luas sekali, yang itu tidak bisa terjangkau oleh akal kita. Kados sing contoh dek winginan ini kan ya. Contoh pengajian sing rampun. Orang yang sudah berusaha untuk melengkapi data hidupnya dan selalu nadong, ya, siap. Bahasane sing sertaan apa ya? Online ya. Online selalu menerima data setiap saat dari Allah. Itu kadang-kadang ini. Kalau ada orang sing kula contohne nggih. Enak uang. Nandur. Sing contoh dek wingi kan nandur gitu. Nanem sudah dirabuk, diusahakan sedemikian rupa, dia nanem. Wayah panen ketera omo. Contoh yang kemarin kan gitu. Wayah panen ketera omo. Gabahe dipangan tikus. Nah itu orang yang datanya cepat. Datanya data yang hanya sebatas yang dia tahu, maka dia akan menyimpulkan bahwa oleh kunandur ini rugi. Tapi wis kangelan bayari wong matun, bayari wong tandur, bayari rabuk, bayari traktor, bayari diselenggo ngelep. Ternyata bosok panen dipangan tikus, rugi. Karena apa? Dia menghitung bahwa seluruh biaya penyelenggaraan pertanian itu milik saya dan itu saya investkan ke sana. Ketika tumbuh itu semua direbut oleh tikus, maka saya nggak umat kan gitu. Itu logika awalnya kan gitu. Jadi kesimpulannya saya kehilangan 500.000 untuk biaya penyelenggaraan pertanian. Mestinya harus ada tumbuh panen 1,5 juta, tapi kenyataan sisa tikus itu hanya 50.000. Maknanya saya sudah invest 500.000 tapi dapat hasil 50.000. Rugi. Hitungan nominal rugi. Tapi Allah punya rahmat itu tidak hanya dibatasi oleh nominal. Ada kemadharatan lain yang seandainya itu dibiarkan dari hasil panen Anda itu
Seandainya oleh Allah dibiarkan panen itu sampai nggak dimakan tikus, sementara sampan dapat uang hasil benar-benar 1,5 juta, karena ketika kamu menanam, menginvestkan itu, mungkin harta yang kamu tanamkan di situ hasil colongan, mungkin ketika kamu nanam itu ada kemarahan karena waktu krisis, sehingga beralih profesi jadi petani itu sambil marah gitu. Hawa kemarahan ini akan terserap oleh tumbuhan yang namanya padi itu. Yang itu tidak kita masukkan data. Sehingga ketika panen nanti, gabah yang mungkin kalau kamu jual 1,5 juta, itu kalau dimakan anak cucumu, nanti hawa marah, hawa godok, hawa ngamuk itu akan menumbuhkan akhlak yang akan merigukan kehidupanmu lebih parah lagi. Mungkin kerugiannya bisa 1,5 miliar. Gara-gara apa? Anakmu ngamuan, anakmu nakal gara-gara makan hasil panen 1,5 juta campur godok. Nah, oleh Allah diselamatkan kamu dengan cara apa? Taat malaikat, datangkan saja itu tikus-tikus, habiskan itu seluruh gabah untuk penyelamatan generasi supaya tidak rusak mereka. Nah, berarti kelangan berapa itu? 450.000, ya kan? Dia invest 500.000, oleh panenan saya ketahui, berarti kan kehilangan nominal uang 450.000, tapi bisa menyelamatkan kerugian yang lebih besar. Upama kui dinominalkan mungkin iso 1,5 triliun, mungkin iso 1,5 miliar, mungkin iso 15 juta. Kerusakan manusia itu luar biasa kok. Nah, terus ada pertanyaan, apa benar suatu tanaman yang dilakukan dengan cara godok atau mungkin modal yang campur nyolong dan macam-macam itu bisa berpengaruh? Loh, kok nggak bisa gimana? Sama-sama kopi yang membuat sambil merengut. Tahu merengut ya? Merengut itu besengut itu mecucu. Cemberut. Enek wong wedok di omah ketekan bojo. Itu ada sikap alah penggawean tok iki. Pokoke wong lanang teko iki kaya mulai. Urung-urung iki ngono. Sehingga ada hawa gak terima. Tapi karena dia merasa jadi istri, lalu ada keterpaksaan untuk gawe kopi. Gawe kopi karo merengut. Lalu mau diketokno, umpamane rekaman sing canggih ngono, direkam suarane ati pas ambek ngudek kopi ambek muni. Wis wong lanang ora enak-enaki. Enak-enak ndelok tersanjung digugah kon gawe kopi ngono anu-anu. Ada hawa. Hawa gak enak kan itu. Bareng karo pandang gawe kopi, maka kopi itu jadi gak enak. Jadi gak enak karena berpengaruh. Lain ketika sampean datang di warung. Sampean datang ini tok, si pemilik warung itu wis lega. Alhamdulillah ada pelanggan teko. Ket sore iki ora nek wong teko. Jadi ada pelanggan itu yang namanya warung. Pemilik warung itu marem. Ketika marem, ngersakin apa Pak? Kopi. Wah, semangat. Pas gawe kopi semangat. Dan itu pasti hawa semangat itu akan menumbuhkan rasa enaknya kopi. Senajan sakjane regane luwih murah. Maka jangan kaget kalau mungkin bapak-bapak takok, "Ya, apa kopi sini kono kok enak tapi nek ning omah kok ora pat enak." Karena yang di rumah ada hawa godok dari sang istri. Tapi kalau di warung ada hawa seneng dari si pemilik warung. Baru soal pembuatan kopi saja hawanya beda. Apalagi di pembuatan gabah. Ketika si penanam gabah, penanam padi itu marah-marah karena mungkin harga rabuk begitu naik. Tapi opahe wong tandur urung munggah saat itu. Mungkin gula kopi wis munggah, tapi bayarannya wong tandur ndek banget. Marah. Ketika marah itu, hawa marah itu akan nempel di setiap tumbuhan itu. Nah, daripada itu nanti akan madoroti anak putu oleh Allah. Malaikat timbang wong Indonesia engko anak putune rusak kabeh ning perkara mangan gabah sing campur godhog, bunuh saja padinya. Tapi generasinya selamat. Karena saya punya keinginan kan malaikat Indonesia pada 2020 nanti generasinya akan jadi generasi yang soleh-soleh. Jangan diracuni oleh gabah-gabah yang campur godhog. Berarti Allah akan mengasihi. Nah, pemahaman kayak gini ini
adalah harus melengkapi data tadi, data kasih sayang Allah, data rahmat Allah, yang itu hanya bisa muncul ketika kita melek hatinya, melek imannya, yakin bahwa Allah